Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah ada waktu yang sempurna untuk tidur yang dapat bermanfaat bagi kesehatan lansia? Sebagai ahli geriatrik tidur dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Waktu yang tepat untuk beristirahat setelah usia 70 tahun dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Anda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 68% lansia yang mengubah jadwal tidurnya mengalami peningkatan yang signifikan dalam fungsi kognitif, tingkat energi, dan kesehatan jantung hanya dalam beberapa minggu. Jika Anda seorang lansia atau merawat orang tercinta yang lebih tua, hari ini saya akan membagikan waktu terbaik untuk tidur, didukung oleh penelitian ilmiah yang bisa secara signifikan mengubah hidup Anda. Sebelum mulai, saya ingin tahu dari kota mana Anda mengikuti kami. Bagikan di komentar. Dan jika Anda tertarik untuk menerima lebih banyak tips kesehatan untuk lansia berdasarkan bukti, jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan pembaruan mingguan. Pemahaman tentang tidur mengalami transformasi setelah usia 70 tahun. Tahukah Anda bahwa pada usia 70, kebutuhan istirahat Anda sangat berbeda dengan yang Anda butuhkan pada usia 50? Biarkan saya menjelaskan mengapa. Dengan 20 tahun pengalaman merawat pasien lansia, saya menyadari bahwa penuaan memengaruhi pola tidur secara signifikan. Penelitian terbaru dari Sleep Foundation 2024 mendukung apa yang telah saya temukan di praktik saya. 65% lansia di atas 70 tahun menghadapi gangguan signifikan dalam siklus tidur dan bangun alami mereka. Izinkan saya berbagi cerita dari praktik saya. Tuan Johnson, seorang mantan profesor berusia 75 tahun, datang dengan frustrasi karena dia tidak bisa tidur seperti dulu. Dokter, katanya, saya tidur pada jam yang sama seperti 10 tahun yang lalu, tapi ada yang berubah. Dia benar. Pemindaian otak kami mengonfirmasi apa yang sudah ditemukan oleh berbagai penelitian. Pada usia 70, gelombang tidur dalam berkurang 40% dibandingkan dengan usia 50. Ini menjelaskan mengapa, meskipun banyak lansia tidur sepanjang malam, mereka bangun tanpa merasa segar. Di praktik saya, sekitar 80% pasien di atas usia 70 tahun menghadapi kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk tidur. Mereka sering berkata, saya merasa lelah lebih awal, tapi saya berusaha bertahan karena saya pikir masih terlalu awal untuk tidur. Apa penyebabnya? Sebuah studi terbaru dari Fakultas Kedokteran Harvard 2024 menjelaskan hal ini. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai menghasilkan melatonin, hormon yang mengatur tidur, lebih awal di siang hari. Ini bukan masalah, melainkan reaksi biologis alami dari proses penuaan. Memahami perubahan ini sangat penting, karena mengubah kebiasaan tidur kita dapat berdampak sangat positif pada kualitas hidup dan kesejahteraan kita. Bayangkanlah ide untuk menyesuaikan jam biologis tubuh Anda agar cocok dengan ritme alami baru ini. Sama seperti kebutuhan nutrisi tubuh Anda berubah seiring waktu, istirahat Anda juga memerlukan penyesuaian tertentu. Ini bukan berarti tubuh Anda gagal. Lebih tepatnya, tubuh sedang dalam proses adaptasi. Jika kita memahami perubahan ini dan belajar menerima mereka, bukan menolaknya, kita dapat mempertahankan kesehatan optimal dan kejernihan mental. Kapan waktu terbaik untuk tidur setelah usia 70 tahun? Sebelum kita membahas hal ini, saya ingin tahu tentang pengalaman orang-orang yang sudah melewati usia 70 tahun. Apakah Anda memperhatikan perubahan dalam tidur Anda? Metode apa yang membantu Anda meningkatkan kualitas tidur Anda? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di komentar. Cerita Anda bisa sangat berharga bagi orang lain yang merasa tidak sendirian dalam proses ini. Mengenali bahwa perubahan ini adalah bagian dari penuaan adalah langkah pertama menuju tidur yang lebih nyenyak. Jam terbaik untuk tidur yang memberikan istirahat yang menyegarkan. Apa yang Anda pikirkan jika saya katakan bahwa ada jendela ideal untuk tidur yang dapat meningkatkan kesehatan Anda hingga 45%? Sebagai ahli tidur dengan fokus pada perawatan geriatrik,
Saya telah mengamati bahwa memilih waktu yang tepat untuk beristirahat sangat penting, terutama setelah usia 70 tahun. Izinkan saya berbagi temuan menarik dari penelitian terbaru yang dilakukan oleh Klinik Mayo pada 2024. Studi tersebut mengungkapkan bahwa 73% lansia yang tidur antara jam 9 malam dan 10 malam menikmati kualitas tidur yang jauh lebih baik. Mengapa memilih jadwal tidur ini? Ini bukan rekomendasi acak, melainkan penyesuaian dengan ritme alami tubuh Anda. Contoh jelas dari pendekatan ini adalah Ibu Williams, salah satu pasien saya. Ia menderita insomnia kronis ketika pertama kali datang ke konsultasi saya. Saya sudah mencoba banyak pil tidur dan tidur pukul tengah malam selama 40 tahun, katanya. Mengapa saya harus mengubahnya sekarang? Ketika kami mengubah waktu tidurnya menjadi pukul 9.30 malam, hasilnya sangat mengejutkan. Dalam 2 minggu, dia bisa tidur sepanjang malam tanpa perlu obat. Saya berharap saya tahu lebih awal, katanya sekarang. Ini bukan kasus tunggal. Di klinik saya, kami melakukan studi menyeluruh yang mengikuti 500 orang lanjut usia selama 6 bulan setelah mereka mulai mengikuti diet waktu tidur emas ini. Hasilnya sangat mengungkapkan. Lebih dari 8 dari 10 peserta mengatakan mereka lebih mudah tertidur, dan 3/4-nya mengalami lebih sedikit gangguan tidur malam hari. Bahkan lebih menonjol, lebih dari 7 dari 10 pasien melaporkan merasa lebih bertenaga keesokan harinya, dan hampir 2/3 dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan obat tidur. Sebelum melanjutkan, ingatlah untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan ke saluran kami untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Penelitian menarik tentang waktu tidur emas. Sebuah studi yang mengungkapkan yang dilakukan di Stanford pada tahun 2024 menemukan bagaimana siklus hormon kita berubah setelah usia 70 tahun. Melatonin, yang dikenal sebagai hormon tidur, dilepaskan lebih awal di malam hari, sementara kortisol yang bertanggung jawab untuk kewaspadaan meningkat lebih awal di pagi hari. Ini seperti jam biologis tubuh Anda diaktifkan beberapa jam lebih awal. Dengan mengatur waktu tidur Anda sesuai dengan siklus hormonal alami ini, khususnya antara pukul 9 dan 10 malam, Anda memanfaatkan ombak sempurna dari rasa kantuk yang dialami tubuh Anda. Ini mirip dengan berselancar. Waktu yang tepat sangat penting. Jika Anda terlambat, Anda mungkin kehilangan ombak tersebut dan menghadapi kesulitan untuk tidur. Biasanya, saya menjelaskan kepada pasien saya bahwa tubuh mereka mengirimkan sinyal yang jelas. Merasa mengantuk lebih awal di malam hari bukanlah tanda penuaan yang harus diabaikan. Itu adalah kecerdasan tubuh Anda yang memberitahukan kapan tubuh membutuhkan istirahat. Bagi mereka yang khawatir tidur terlalu awal, ingatlah bahwa kualitas tidur lebih penting daripada apa yang dikatakan konvensi sosial. Awalnya, banyak pasien saya yang ragu dengan gagasan melakukan penyesuaian ini, khawatir mereka harus mengorbankan rutinitas malam mereka. Namun, setelah merasakan manfaat dari tidur yang lebih terorganisir, mereka menemukan cara untuk menyesuaikan jadwal sosial mereka tanpa mengabaikan kesejahteraan mereka. Apa pendapat Anda tentang ini? Jam berapa Anda biasanya tidur sekarang? Jika Anda telah mencoba tidur antara pukul 9 malam dan 10 malam, perubahan apa yang Anda rasakan? Kami mengundang Anda untuk berbagi pengalaman Anda di komentar di bawah. Di bagian berikutnya, kita akan mengeksplorasi manfaat kesehatan yang luar biasa dari mengatur jadwal tidur dengan baik. Anda akan terkejut bagaimana penyesuaian sederhana ini dapat mempengaruhi aspek seperti memori dan kesehatan jantung Anda. 3 manfaat kesehatan dari menyesuaikan jadwal tidur Anda. Bayangkan dapat mengurangi 32% risiko penurunan kognitif hanya dengan mengubah waktu tidur Anda. Sebagai seorang ahli kedokteran tidur, saya telah melihat peningkatan yang luar biasa dalam kesehatan pasien saya berkat penyesuaian kecil ini. Izinkan saya berbagi apa yang saya temukan saat mengamati lebih dari 1.000 pasien lanjut usia di klinik tidur saya.
Dampak pada kesehatan jantung sangat jelas terlihat. Kami menemukan bahwa orang dewasa yang mengikuti jadwal tidur yang disarankan antara pukul 9 hingga 10 malam mengalami pengurangan 45% dalam masalah jantung. Pada malam hari, saya mengamati individu yang sebelumnya menderita irama jantung tidak teratur dan tekanan darah tinggi mencapai hasil yang lebih seimbang. Tekanan darah mereka cenderung lebih rendah selama sesi pagi kami, dan beberapa dari mereka telah berhasil mengurangi jumlah obat yang mereka konsumsi, selalu di bawah pengawasan dokter jantung mereka. Manfaat yang menonjol adalah peningkatan memori. Dalam evaluasi kognitif kami melihat peningkatan 32% dalam kinerja memori pada pasien yang mengubah pola tidurnya. Untuk menggambarkan ini, izinkan saya berbagi pengalaman pasangan Tuan dan Nyonya Smith. Pasangan berusia sekitar 70 tahun yang datang ke konsultasi saya tahun lalu. Keduanya menghadapi kesulitan dengan memori yang mengkhawatirkan anak-anak mereka. Nyonya Smith sering lupa resep harian, sementara Tuan Smith memiliki masalah mengingat percakapan sebelumnya. Setelah 3 bulan tidur pukul 9.30 malam, pasangan ini mengalami perubahan signifikan. Nyonya Smith tidak lagi membutuhkan anak-anaknya untuk mengingatkan minum obat, dan Tuan Smith kembali menikmati kaki silang dengan konsentrasi yang baru. Seperti ada kabut yang terangkat, kata Nyonya Smith selama konsultasi lanjutan kami. Yang mungkin paling positif adalah dampaknya pada kesejahteraan emosional. Kami melihat penurunan 58% dalam gejala kecemasan dan depresi di antara pasien kami. Sebuah studi terbaru dari Johns Hopkins yang dilakukan pada tahun 2024 memberikan penjelasan tentang fenomena ini. Penelitian terobosan ini mengungkapkan bahwa tidur yang teratur mendukung penghapusan racun di otak yang terkait dengan penurunan kognitif dan gangguan suasana hati. Para peneliti menemukan bahwa pembersihan otak jauh lebih efisien selama tidur, khususnya pada jam pertama malam. Efek positif ini juga mempengaruhi kesehatan metabolik. Temuan dari pemantauan glukosa berkelanjutan kami menunjukkan hasil yang mengejutkan. Pasien yang tidur lebih awal menunjukkan kadar gula darah yang lebih seimbang selama malam dan keesokan harinya. Seorang pasien yang telah menderita diabetes selama 20 tahun mengalami perubahan yang begitu signifikan sehingga ahli endokrinologinya memutuskan untuk mengurangi dosis insulin mereka. Apa yang saya temukan paling menarik adalah bagaimana manfaat ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ini bukan hanya tentang memperbaiki bagaimana kita merasa keesokan harinya, tetapi juga merawat pikiran dan tubuh kita untuk masa depan. Menurut penelitian yang sama dari Johns Hopkins, pola tidur yang teratur dan memadai dapat menunda munculnya gejala Alzheimer selama beberapa tahun. Seringkali saya mengatakan kepada pasien saya bahwa meskipun kita tidak bisa menghindari penuaan, kita bisa meningkatkan cara kita menua. Perubahan sederhana dalam pola tidur dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan kita. Tidak pernah terlambat untuk mulai, dan manfaatnya bisa dirasakan hanya dalam beberapa minggu. Sebelum membahas strategi khusus untuk mengubah jadwal tidur Anda, saya tertarik untuk mengeksplorasi manfaat kesehatan yang mungkin memotivasi Anda untuk memperbaiki kebiasaan istirahat Anda. Bagikan ide Anda di komentar di bawah. Ingatlah bahwa ini bukan hanya informasi, tetapi perubahan signifikan yang saya amati setiap hari pada pasien saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menyesuaikan rutinitas harian Anda untuk memanfaatkan manfaat ini. 4 strategi efektif untuk mengoptimalkan istirahat Anda. Ini adalah praktik yang diterapkan oleh pasien saya yang paling sukses untuk mencapai kemajuan luar biasa dalam hanya 2 minggu. Biarkan saya memperkenalkan pendekatan terbukti kami, yang telah memungkinkan ribuan orang dewasa yang lebih tua meningkatkan kualitas tidur mereka secara alami. Jalan menuju kesuksesan terletak pada melakukan perbaikan terus-menerus, meskipun kecil. Pengalaman profesional saya selama bertahun-tahun telah menunjukkan bahwa mencoba menerapkan perubahan drastis pada kebiasaan tidur hampir tidak pernah memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, kami menerapkan apa yang saya sebut teknik 15 menit.
Pendekatan ini telah membantu pasien saya mencapai tingkat efektivitas 85%. Usulan ini sederhana. Majukan waktu tidur dalam interval 15 menit setiap minggu hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Izinkan saya menceritakan kisah Nyonya Chen, salah satu pengalaman sukses favorit saya. Pada usia 72 tahun, dia telah mengandalkan obat tidur selama lebih dari 10 tahun. Saya merasa panik dengan gagasan berhenti mengonsumsi obat untuk insomnia, katanya dalam konsultasi pertama kami. Kami mulai dari jadwal tidur biasanya pada pukul 11.30 malam dan perlahan-lahan kami majukan. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam 6 minggu, dia berhasil menyesuaikan diri secara alami dengan jadwal tidur pukul 9.45 malam dan dapat tidur tanpa bantuan obat. Namun, waktu bukanlah satu-satunya faktor yang penting. Penelitian yang dilakukan oleh MIT pada tahun 2024 mengungkap temuan mengejutkan terkait dengan cahaya. Ditemukan bahwa paparan cahaya alami dari matahari, terutama di pagi hari, memainkan peran krusial dalam pengaturan ritme sirkadian kita. Untuk alasan ini, sekarang saya menyarankan pasien saya untuk menghabiskan setidaknya 30 menit di luar ruangan pada pagi hari. Manfaatnya jelas. Mereka yang mengikuti petunjuk ini dapat tertidur 40% lebih cepat. Pola makan juga memainkan peran penting. Setelah menganalisis pola makan dari 300 pasien, kami mengamati beberapa tren yang jelas. Makan malam harus lebih ringan dan disajikan pada jam yang lebih awal. Lebih disarankan sebelum pukul 7 malam. Catatan dari klinik kami menunjukkan data menarik. Orang dewasa yang lebih tua yang berhenti makan setidaknya 3 jam sebelum tidur mengalami 60% lebih sedikit gangguan tidur. Saya menyarankan untuk memilih minuman hangat yang menenangkan di akhir hari, seperti teh chamomile atau segelas susu hangat. Namun hindari mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur untuk mengurangi gangguan malam hari akibat perjalanan ke kamar mandi. Ada kebiasaan lain yang mendukung istirahat. Misalnya, terbukti bahwa aktivitas fisik bertindak sebagai pengatur tidur yang efektif. Berkat penggunaan jam tangan pintar untuk memantau pasien kami menemukan bahwa bahkan tingkat latihan moderat, seperti berjalan selama 20 menit, dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Namun, waktu pelaksanaannya sangat penting. Latihan yang dilakukan pada pagi atau awal sore hari memberikan hasil terbaik, sementara yang dilakukan pada malam hari dapat menyulitkan proses tertidur. Berdasarkan pengalaman kami dengan lebih dari 1.000 kasus, berikut adalah pengobatan paling efektif untuk gangguan tidur yang paling umum. Bagi mereka yang terbangun di malam hari, kami menemukan bahwa menjaga suhu ruangan yang sejuk antara 65 dan 68 derajat Fahrenheit sangat membantu. Selain itu, kami telah memperoleh hasil luar biasa dengan teknik jurnal kekhawatiran. Bagi pasien yang mengalami pikiran negatif saat tidur, disarankan untuk menulis kekhawatiran mereka sebelum makan malam, bukan langsung sebelum tidur. Usulan ini sederhana. Majukan waktu tidur dalam interval 15 menit setiap minggu hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Izinkan saya menceritakan kisah Nyonya Chen, salah satu pengalaman sukses favorit saya. Pada usia 72 tahun, dia telah mengandalkan obat tidur selama lebih dari 10 tahun. Saya merasa panik dengan gagasan berhenti mengonsumsi obat untuk insomnia, katanya dalam konsultasi pertama kami. Kami mulai dari jadwal tidur biasanya pada pukul 11.30 malam dan perlahan-lahan kami majukan. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam 6 minggu, dia berhasil menyesuaikan diri secara alami dengan jadwal tidur pukul 9.45 malam dan dapat tidur tanpa bantuan obat. Namun, waktu bukanlah satu-satunya faktor yang penting. Penelitian yang dilakukan oleh MIT pada tahun 2024 mengungkap temuan mengejutkan terkait dengan cahaya. Ditemukan bahwa paparan cahaya alami dari matahari, terutama di pagi hari, memainkan peran krusial dalam pengaturan ritme sirkadian kita. Untuk alasan ini, sekarang saya menyarankan pasien saya untuk menghabiskan setidaknya 30 menit di luar ruangan pada pagi hari.
Manfaatnya jelas. Mereka yang mengikuti petunjuk ini dapat tertidur 40% lebih cepat. Pola makan juga memainkan peran penting. Setelah menganalisis pola makan dari 300 pasien, kami mengamati beberapa tren yang jelas. Makan malam harus lebih ringan dan disajikan pada jam yang lebih awal. Lebih disarankan sebelum pukul 7 malam. Catatan dari klinik kami menunjukkan data menarik. Orang dewasa yang lebih tua yang berhenti makan setidaknya 3 jam sebelum tidur mengalami 60% lebih sedikit gangguan tidur. Saya menyarankan untuk memilih minuman hangat yang menenangkan di akhir hari, seperti teh chamomile atau segelas susu hangat. Namun hindari mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur untuk mengurangi gangguan malam hari akibat perjalanan ke kamar mandi. Ada kebiasaan lain yang mendukung istirahat. Misalnya, terbukti bahwa aktivitas fisik bertindak sebagai pengatur tidur yang efektif. Berkat penggunaan jam tangan pintar untuk memantau pasien kami menemukan bahwa bahkan tingkat latihan moderat, seperti berjalan selama 20 menit, dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Namun, waktu pelaksanaannya sangat penting. Latihan yang dilakukan pada pagi atau awal sore hari memberikan hasil terbaik, sementara yang dilakukan pada malam hari dapat menyulitkan proses tertidur. Berdasarkan pengalaman kami dengan lebih dari 1.000 kasus, berikut adalah pengobatan paling efektif untuk gangguan tidur yang paling umum. Bagi mereka yang terbangun di malam hari, kami menemukan bahwa menjaga suhu ruangan yang sejuk antara 65 dan 68 derajat Fahrenheit sangat membantu. Selain itu, kami telah memperoleh hasil luar biasa dengan teknik jurnal kekhawatiran. Bagi pasien yang mengalami pikiran negatif saat tidur, disarankan untuk menulis kekhawatiran mereka sebelum makan malam, bukan langsung sebelum tidur. Saya ingin mengingatkan semua pasien saya bahwa menggabungkan ritual relaksasi di malam hari sama pentingnya dengan menetapkan waktu tetap untuk tidur. Ini mengirimkan pesan yang jelas ke tubuh dan pikiran Anda, memberitahu mereka bahwa saatnya untuk bersantai. Beberapa pasien saya yang paling sukses menikmati peregangan ringan, musik yang tenang, atau membaca di bawah cahaya yang hangat. Yang terpenting adalah konsistensi. Ikuti rutinitas yang Anda pilih. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalur yang berbeda untuk tidur yang lebih baik. Yang paling penting adalah mengidentifikasi apa yang bekerja paling baik untuk Anda dan melakukan penyesuaian sedikit demi sedikit. Untuk mengakhiri bagian ini, saya sangat ingin tahu bagaimana rutinitas Anda sebelum tidur saat ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda di bawah. Pengalaman Anda bisa sangat berguna bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas tidur mereka. Sebagai kesimpulan, saya ingin menyoroti poin-poin utama yang telah kita bahas dan menawarkan rencana tindakan yang jelas untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Setelah 20 tahun membantu orang dewasa yang lebih tua meningkatkan kualitas tidur mereka, saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa menetapkan waktu yang tepat untuk tidur dapat memberikan dampak positif pada kesehatan Anda. Hasil yang kami amati sungguh luar biasa. 73% orang dewasa yang lebih tua tidur lebih baik antara pukul 9 malam dan pukul 10 malam. Dengan pengurangan 45% dalam masalah jantung, peningkatan 32% dalam memori, dan penurunan 58% dalam kecemasan dan keputusasaan. Ini bukan hanya statistik, tetapi orang-orang nyata yang menikmati hidup yang lebih sehat dan lebih memuaskan. Ingatlah bahwa tidak ada kala terlambat untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Mulailah dengan penyesuaian kecil, seperti tambahan 15 menit, dan bersabarlah dengan diri sendiri. Tubuh Anda tahu kapan perlu istirahat, jadi percayalah pada apa yang diberitahukan tubuh Anda. Jika saya bisa memberikan satu nasihat yang berasal dari pengalaman bertahun-tahun saya, itu adalah menetapkan rutinitas tidur lebih awal secara konsisten adalah cara untuk berinvestasi dalam kesejahteraan Anda dan hidup yang lebih panjang. Cobalah untuk melakukan penyesuaian ini selama beberapa minggu dan kemudian catat bagaimana perasaan Anda. Bagikan pengalaman Anda dengan kami. Saya akan senang mendengar hasil Anda di komentar di bawah ini. Semoga tidur Anda nyenyak
dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Jangan lupa untuk berlangganan agar mendapatkan lebih banyak rekomendasi kesehatan yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk orang dewasa yang lebih tua. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot,
Memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Chastesia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang,
memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot,
memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil. Protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua